Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Kita bertemu di dalam program yang berbahagia ini, yaitu Sudahkah Anda Bertemu Dengan Tuhan. Hari ini adalah program di mana Bapak Ibu Saudara bisa belajar Alkitab secara singkat. Kita bisa merenungkan kebenaran Alkitab yang tentunya harapan saya adalah menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab kita. Ini adalah surat cintanya dari Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 8. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membuat sebuah judul supaya Bapak Ibu Saudara bisa ingat dari pertemuan singkat ini, yaitu namanya bersandar kepada Allah saja. Bersandar kepada Allah saja. Satu judul yang sangat menarik. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita akan ketahui pada pertemuan yang indah ini, kita sudah membaca bahwa Daud mengalami sebuah keadaan yang sangat menderita sekali. Kalau kita membaca tadi ayatnya Bapak Ibu Saudara, kita pahami, kemudian kita membayangkan bagaimana situasi Daud pada waktu itu, kita bisa tahu bahwa Daud mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat sekali. Kita melihat Daud ada satu musuh yang sangat ingin untuk mengejar dia, bahkan ingin membunuh dia, ingin melenyapkan nyawa dari Daud itu. Siapakah dia? Absalom, anaknya sendiri. Ya. Tentunya secara pikiran kita tentunya, wah kalau itu musuh dari orang lain mungkin kita bisa nantilah kita bisa kesampingkan dulu beberapa saat. Tapi ini adalah anaknya sendiri. Bagaimana mungkin seorang anak bisa memusuhi orang tuanya? Bahkan sampai kepada tingkat aku ingin bunuh ayahku. Dan ini yang dialami oleh Daud pada waktu itu dalam Mazmur pasal yang ketiga ini. Sehingga dengan hikmat Tuhan, maka Daud menuliskan pergumulannya di dalam pasal yang ketiga itu, bahwa betapa musuhnya ingin sekali melenyapkan nyawanya. Daud mengalami suatu penderitaan, suatu keadaan yang bagi dia sungguh berat. Bagi dia sungguh berat sekali Bapak Ibu Saudara. Daud menderita sebab dia dikejar-kejar oleh musuh yang tentunya adalah anaknya sendiri tadi. Jadi anaknya sendiri ingin memberontak, ingin menjadi raja dan menggantikan Daud. Sehingga jalan satu-satunya harus Daud disingkirkan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam suasana pelarian Daud dari Absalom anaknya, dalam keadaan yang sangat berduka pada waktu itu, ia mendaki Bukit Zaitun dan menangis karena sedih sebab ancaman dari anaknya. Ia berdoa kepada Allah dan mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Allah oleh karena penderitaan yang ia hadapi. Lihat, begitu berat pergumulan yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu ya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa membayangkan kalau ini terjadi pada diri kita ya. Dan saya tidak mau membayangkan itu. Biarlah itu hanya dialami oleh Daud saja. Tapi maksud saya adalah kita bisa merasakan bagaimana penderitaan seorang ayah yang melihat bahwa ada satu musuh, ternyata bukan orang lain tapi adalah anggota keluarganya sendiri, yang ingin sekali melenyapkan nyawanya.
Dapatkah orang percaya melakukan apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu? Jawaban dari pertanyaan ini tentunya saya tidak tahu, ibu saudara ya. Dapatkah kita misalnya mengalami seperti itu? Ya kalau saya, tentunya saya tidak kuat, dan mungkin karena saya tidak kuat, saya juga tidak akan mendapatkan pencobaan yang seperti itu ya Bapak Ibu saudara. Tapi maksud saya adalah begitu beratnya penderitaan yang dialami oleh Daud sehingga dia menulis pasal 3 ini begitu dengan menjiwai ya, begitu dengan menjiwai sehingga dia berharap kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan bagaimana cara Tuhan untuk menolong Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa diberikan peristiwa yang sama seperti Daud, ya. Tapi satu hal yang sangat penting bahwa Daud pada waktu itu adalah berserah kepada Allah di dalam permohonan doa-doanya kepada Tuhan. Kita melihat sikap dari Daud begitu luar biasa. Ketika dia menghadapi sebuah tantangan, sebuah pergumulan yang berat yang dimunculkan oleh anaknya sendiri, maka satu hal yang dia bisa lakukan adalah bukan dia menghimpun kekuatan, kemudian tidak menandingi dari anaknya itu, tapi justru dia datang kepada Tuhan, kemudian dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, tolonglah kiranya hamba-Mu ini." Ia menyanyikan mazmur yang indah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bertitik tolak dari peristiwa yang dialami oleh Daud, tentunya apakah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya manakala kita menghadapi sebuah pergumulan? Apakah pergumulan itu sama seperti yang dialami Daud? Tentu saja tidak. Atau mungkin saat ini ada yang seperti itu. Ya semoga tidak ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jika kita menghadapi sebuah pergumulan apapun itu Bapak Ibu Saudara, dan itu begitu menggelisahkan di hati kita, begitu membuat kita merasa lemah, begitu membuat kita merasa takut, begitu membuat kita merasa tidak berdaya karena pergumulan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita ambil beberapa hal yang dilakukan oleh Daud manakala dia menghadapi pergumulan yang berat. Maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh Daud, dan pada pertemuan yang berbahagia ini saya ingin apa yang dilakukan oleh Daud bisa kita tiru, sehingga Tuhan juga bisa menolong kita. Kalau Tuhan bisa menolong Daud, Tuhan juga bisa menolong kita. Kita akan melihat kepada ayat yang kedua dan ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ceritakan saja kepada Allah, ya. Semua pergaulan itu, semua pergumulan itu, ceritakan saja kepada Tuhan. Apakah kita bisa menceritakan kepada manusia? Ya boleh saja, tapi manusia tidak bisa memberi pertolongan. Manusia tidak bisa memberi pertolongan. Hanya Tuhan saja yang bisa memberi pertolongan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ceritakan saja kepada Tuhan, ya. Daud berkata, banyak orang yang berkata tentang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Artinya, banyak orang yang mengatakan, yang tanda petik bahasa Jawanya itu ngerasani, yang tanda petik yang membicarakan keberadaan dari Daud ini. Oh, dia tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi dari Daud berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan adalah perisaiku. Engkau adalah perisaiku, Engkau adalah kemuliaanku. Hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Daud sedang dalam bahaya besar pada waktu itu sebab menghadapi anaknya yaitu Absalom, yang justru adalah darah dagingnya sendiri yang akan membunuh dia.
Masalah ini sungguh membuat Daud mengalami hancur hati. Namun ajaibnya pada waktu itu ia menceritakan segala keluh kesahnya kepada Allah, dan akhirnya Daud mendapatkan pertolongan daripada Allah. Daud mengadukan segala permasalahannya kepada Tuhan, sehingga melalui sikap itu Daud mengalami kelegaan, dan dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. Jadi Bapak Saudara, yang pertama yang harus kita tiru dari sikap Daud ketika dia menghadapi pergumulan adalah ya, ceritakan kepada Allah saja ya, bukan kepada manusia. Justru kalau kita cerita kepada Tuhan, maka semuanya akan beres. Ceritakan kepada manusia, kepada orang lain, justru orang lain akan membocorkan rahasia kita, dan mereka akan justru berbalik menjelek-jelekkan kita. Tapi kita bercerita kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mendengar, dan Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, alami kemenangan di dalam Allah. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah bercerita kepada Tuhan, kita sudah mengadukan pergumulan kita kepada Tuhan, maka sikap yang kedua adalah alamilah kemenangan bersama dalam kemenangan dengan Tuhan ya. Di dalam ayat yang ke-7, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud sepenuhnya bergantung kepada Allah saja dalam menghadapi perkara yang berat. Daud tidak saja berdiam diri, tapi juga berdoa dan memohon kepada Allah. Akhirnya ia mengalami kemenangan di dalam Dia. Allah yang memberi kemenangan buat Daud. Daud imannya hidup kepada Allah, sehingga kemenangan itu didapat oleh Daud dari Tuhan. Musuhnya dalam hal ini adalah anaknya sendiri, dan sekutunya mencemooh Daud dengan mengatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada pertolongan. Tetapi Daud meyakin dengan penuh iman bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada Daud, dan berseru, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Biarlah kita sebagai orang percaya juga seharusnya yakin bahwa Allah mampu memberikan kepada kita kemenangan menghadapi musuh yang adalah iblis dan kedagingan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika ada orang yang berkata tentang kita, oh kasihan sekali orang itu, sepertinya tidak ada pertolongan untuk dia. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara ya. Jika kita sudah berserah kepada Tuhan, jika kita sudah berseru kepada Tuhan, setelah itu apa yang kita lakukan? Alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Biar orang berkata, oh tidak ada pertolongan dari Tuhan, tidak ada jalan keluar. Tapi bagi kita yakin bahwa di dalam diri kita Tuhan memberikan kemenangan. Seberapa yakin kita kepada pertolongan Tuhan? Dari iman kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak yakin, ya mana mungkin Tuhan bisa tolong kita. Tapi kalau kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, maka Tuhan akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Tuhan begitu baik buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih tahu kepada kita jalan yang ketiga, muliakan Allah ya. Ayat yang ke-8, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan. Ini adalah sungguh-sungguh sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan manakala seseorang dalam pergumulan yang berat, tetapi harus memuliakan Allah ya. Segala sesuatu yang membuat orang itu tidak percaya, kemudian muncul keraguan-raguan, muncul satu kata, mana mungkin Allah bisa tolong dia. Tapi kita sebagai orang percaya yakin bahwa keyakinan kita dari iman kita kepada Tuhan itu membawa kita mengalami kemenangan. Ketika Tuhan sudah menolong kita, langkah selanjutnya adalah muliakan Dia, muliakan Allah ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini adalah ciri kita bersandar kepada Allah pada waktu kita menghadapi sebuah pergumulan, ya. Yang pertama, ceritakan saja kepada Allah, jangan ceritakan kepada manusia. Manusia tidak bisa menolong, tapi Allah kita bisa menolong. Kemudian yang ketiga, setelah kita ceritakan kepada Tuhan, maka alami kemenangan di dalam Allah. Alami kemenangan di dalam Allah. Hiduplah dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kemudian ketika setelah kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan, maka muliakanlah Dia. Muliakanlah Allah. 3 hal itu sebagai ciri dari kita bersandar kepada Allah saja. Puji nama Tuhan, semoga pertemuan yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.